Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini bab yang ke-50 hadis Bukhari, bab man lam yatawadda min lahmi syat was sawiq. Wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Bab menjelaskan tentang kalau kita makan daging kambing, roti, itu tidak membatalkan wudu. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dulu menjelaskan dan mempraktekkan. Hadis Bukhari 207, haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasarin an Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin Tsumma shalla wa lam yatawadda. Nabi juga pernah memakan bahu kambing. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Tidak membatalkan. Tapi karena itu banyak minyaknya, dianjurkan kalau dimungkinkan itu kumur-kumur. Sehingga ketika makan itu konsentrasi tidak mengganggu kekhusyuan salat. Kalau dimungkinkan seperti itu. Hadis Bukhari berikutnya 208. Haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fadu'iya ila salati fa alqas sikin fa shalla wa lam yatawadda. Sahabat pernah melihat Nabi memotong bau kambing, kemudian Nabi salat. Lalu fa'alqa as-sikin, meletakkan kepada pisau, fasalla, kemudian Nabi salat. Walam yatawadda, Nabi enggak wudu. Ini satu sisi Nabi waktu itu teknologinya sudah pakai pisau. Jadi apabila kita menganggap bahwa teknologi di zaman Nabi masih zaman batu, tidak tepat itu sejarah. Tidak, di zaman Nabi itu sudah pakai pisau. Demikian juga zaman Nabi Ibrahim. Coba lihat sejarahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berusaha memotong anaknya, lalu diganti dengan Nabi Ismail, lalu diganti dengan kambing, itu teknologinya sudah pakai bukan batu. Jadi teknologinya udah canggih, udah pakai pisau. Jangan sesuatu yang buruk-buruk itu selalu dianalogkan kepada umat Islam. Kita selalu membaca sejarah dari mereka. Padahal dulu itu Quran mau dirubah, As-Sunnah mau dirubah, sejarah diselipkan. Kita tahu sejarah itu terserah siapa yang nulis, penguasa yang nulis. Dan kita tahu bahwa mereka ini selalu mau menganggap umat Islam itu kelas nomor 2, orang yang tertinggal dari segi teknologi dan sebagainya. Termasuk penulisan Al-Quran itu dari kertas, di samping ada sahabat yang menulis juga di pelepah korma, di batu-batu yang tipis. Tapi waktu itu teknologinya sudah ada yang menulis dengan pakai kertas. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran waktu itu pakai kertas, jangan menyalahkan hadis yang ada penjelasan bahwa ada yang nulis juga dengan pelepah korma. Karena dua-duanya itu ada dan sudah disampaikan. Kenapa? Karena tidak semuanya orang punya teknologi dan menguasai teknologi. Seperti sekarang aja lah. Kan tidak semuanya itu. Dari satu rumah aja ada yang satu keluarga yang canggih masalah teknologi. Ada yang juga orang tuanya tidak canggih seperti anaknya. Dan lain sebagainya. Dan kita tahu Nabi Musa, itu namanya kertas dari zaman Nabi Musa, dari zaman Fir'aun itu sudah pakai kertas. Dan buktinya sekarang orang itu kalau umroh pergi ke Mesir, dia kan dikasih kertas tuh. Tulisan Arab yang asli dari zaman kertas di zaman Fir'aun. Jadi di zaman para nabi teknologinya umat Islam tuh udah canggih. Jangan katakan umat Islam ketinggalan teknologi. Nah, dan umat Islam jangan mau. Tapi dalam pengertian terus kejar dan kuasai teknologi. Kuasai harta, kuasai kekayaan. Tapi dengan cara yang halal. Karena ada dalil bahwa apabila
kita menyerupai teknologi pakaian, dasi, jas, sepatu dengan orang kafir, maka itu dianggap menyerupai orang kafir. Itu dulu di dalam karena dulu di dalam peperangan supaya bisa dibedakan mana musuh mana tidak. Tapi kalau sifatnya bukan untuk mengacaukan pemikiran dan pandangan umat Islam, tidak ada masalah. Karena sesuatu yang baik itu dari umat Islam. Kita tahu sejarah aslinya. Yang pertama mandi sampai sekarang, yang biasa cuci tangan, wudhu itu siapa? Nah, itu umat Islam. Kalau mereka itu justru, mohon maaf kalau boleh jujur, sampai sekarang itu ke WC itu tidak pakai air. Cari semua hotel, semakin dia bintang 5, sulit cari air itu. Jangan dicari air itu, sulit. Kecuali di tempat-tempat seperti di Mekah, di Madinah, meskipun bintang 5 ada air. Jadi begitulah teknologi yang mengajarkan teknologi cuci tangan itu umat Islam. Nah, bagaimana kalau ada penjelasan Nabi dulu itu pakai tayamum, membersihkan ketika mensucikan najis pakai batu. Itu hanya Nabi itu selalu pakai air. Cuma Nabi memberikan dispensasi bahwa apabila terjadi di suatu keadaan, mungkin kemarau, mungkin di perjalanan tidak ketemu air, maka umat Islam dikasih solusi, ada batu atau barang-barang yang padat, yang penting itu bukan barang yang dimuliakan. Contohnya apa? Misal barang padat, kertas, di situ Al-Quran, tidak bisa. Atau barang padat, tapi itu kotoran hewan yang sudah padat, tidak bisa. Jadi barang padat seperti apa, misal kayu, kalau darurat, tapi dimungkinkan batu. Tapi kalau ketemu air, air. Kalau ada kesulitan bisa tayamum. Kalau kesulitan bisa diusap sebagian kepala, lalu surbannya. Bisa diusap itu kedua sepatunya. Kalau menaruh waktu dalam keadaan suci, itu merupakan dalam keadaan darurat. Itulah kemudahan dispensasi dari Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi jangan mau kita dipahamkan sesuatu yang membuat harga diri umat Islam ini menjadi terpinggirkan. Umat Islam teknologinya udah canggih. Fasalla wa lam yatawadda. Tawadda'u mimma masatin nar. Bagaimana kalau ada riwayat harus berwudu dari makanan yang dibakar atau yang digoreng kena api? Itu maksudnya bukan berwudu atau dianjurkan kalau dimungkinkan banyak air berwudu lagi untuk bersuci, bukan wajib, atau yang dimaksud berkumur-kumur. Karena akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i, khabarnya kana tarkal wudu'i mimma massatin nar. Wa inna hadzal lafdha mukhtasarun min hadits Jabirin al-masyhur fi qissatil mar'ati allati sana'at lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam syatan fa akala minha thumma tawadda'a wa shalla adh-dhuhra thumma akala minha wa shalla al-'ashra wa lam yatawadda fa yahtamilu an takuna hadhihi al-qissatu waqa'at qabla al-amri bil wudu'i mimma massatin nar wa anna wudu'ahu li salati adh-dhuhri kana an hadatsin la bisababil akli. Ada cerita yang menarik begini. Minasyad. Mohon maaf ya. Loh, dulu pernah Nabi memerintahkan orang habis makan daging onta lalu disuruh wudhu. Bagaimana itu? Atau daging kambing. Kenapa disuruh wudhu? Mari kita wudhu. Atau Nabi mencontohkan wudhu. Mohon maaf ya, ada cerita begini. Karena di antara sahabat itu ada yang, mohon maaf, buang gas, bau. Bahasa kasarnya itu kentut. Nah, karena Nabi tidak kepingin membuat ada sahabat yang merasa malu, tersinggung, menjadi olokan. Kenapa dia bisa buang angin? Karena mungkin dia nggak sengaja. Nah, supaya Nabi menutupi harga diri dan kemaluan sahabat, maka Nabi mencontohkan, memerintahkan barang siapa yang habis makan daging onta atau daging kambing yang banyak minyaknya di situ, mari kita berwudu. Dengan demikian tidak ketahuan siapa tadi yang kentut. Luar biasa bagaimana Nabi menutupi, apalagi keluarga.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apalagi keluarga. Jadi keluarga itu harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, apabila kita berkeluarga niatnya ibadah, maka lebih dan kurangnya akan mudah diterima, saling menutupi dan saling mensupport, saling membantu. Wa jama'a al-Khattabi biwajhin akhar wa huwa anna ahadits al-amri mahmulatun 'ala istihbabi la 'ala al-wujubi wallahu a'lamu wastadalla al-Bukhari fi as-salati bihadzal hadits 'ala anna al-amra bi taqdimil 'asya 'ala as-salati khasun bi ghairil imam ar-ratib bi taqdimil isya wala jawazi qat'il lahmi bisikin. Kalau asa itu makan sore, kalau kita dibilang makan malam. Kalau jam sekarang ini seperti mau antara maghrib isya itu sore. Kalau isya itu salat isya. Wa fin nahyi anhu haditsun dhaif fi sunani Abi Daud fa in sabata khussa bi adamil hajah adda'iya ila dzalika lima fihi min at-tashabbuh bil ajim wa ahli taraf wa fihi dan seterusnya. Dan satu sisi, kenapa Nabi waktu itu bawa bekal? Dan sampai bawa bekal daging, bawa bekal pisau. Kami baca dulu hadisnya ya. Bab yang 51, bab man madmada minas sawiq walam yatawadda, hadis Bukhari 209. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf wa qala akhbarana Malikun an Yahya ibni Sa'id an Bushair ibni Yasar maula bani Haritha anna Suwaid bin Nu'mani akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar hatta idza kanu bis sahba'i wa hiya adna Khaybar fa shalla al-'asra thumma da'a bil azwadi falam yu'ta illa bis sawiqi fa amara bihi fa thurriya fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna thumma qama ila al-maghribi famatmadha wa matmadna thumma shalla wa lam yatawadda. Haddatsana Asbau 210 yang di bawahnya qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Amrun an Bukairin an Quraibin am Maimunata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Suatu ketika Nabi itu pergi waktu 7 Hijriah. Begitu sampai di Sahba, itu tempat Khaybar yang agak rendah, dekat dengan Madinah, ya enggak terlalu dekat juga, agak jauh. Fa shalla al-'asra thumma da'a bil azwad. Tapi kalau ketimbang dari Mekah lebih jauh lah. Itu dekat dengan Madinah kalau diukur dengan Mekah. Tapi dekat dalam pengertian dekat agak jauh. Falam yu'ta illa bis sawiqi. Nabi waktu itu bawa semacam roti lah. Roti fa amara bihi fa thurriyah. Kemudian nanti roti itu dimakan bersama-sama, dicampur air supaya bisa dimakan oleh orang banyak dan mudah untuk ditelannya. Dikasih kuah lah. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna thumma qama ila al-maghribi famatmadha wa matmadna. Sehingga ini penjelasan bahwa ketika kita makan roti tidak membatalkan wudu. Daging yang banyak minyaknya tidak membatalkan wudu. Thumma shalla wa lam yatawadda. Ini sebagai pelajaran bahwa kalau Nabi pergi itu bawa bekal, dan ini bukan dan tidak merusak ketawakalan. Ini pelajaran, kalau kita mau pergi kemana-mana, jangan kita bilang tawakal lalu tidak bawa bekal. Bawa bekal lah, bawa ATM. Kalau bahasa kita. Wa fihi hamlul azwadi fil asfari wa anna dzalika la yaqdahu fit tawakkul. Ini pelajaran supaya kita Nabi berperang pakai helm, pakai motor pakai helm kalau bahasa kita. Kemana-mana bawa bekal. Ketika mau diserang, Nabi membuat parit, khandak. Itu namanya Nabi daripada dibuli, mau dibunuh terus di Mekah, mundur selangkah. Di samping juga perintah dari Allah ke Madinah. Baru setelah kuat, daripada di Mekah dikuasai oleh mereka, lalu juga terlalu banyak kezaliman baik kepada agama sama mereka, apalagi kepada umat Islam, maka oleh Nabi, oleh Allah melalui lisan Nabi diperintahkan untuk lebih baik kota Mekah itu dikuasai oleh umat Islam dan seterusnya untuk menghilangkan kezaliman. Jadi mari kita tawakal tapi tetap berdoa dan berusaha. Demikian, mudah-mudahan, apalagi kalau kita ini kan sebentar lagi mudah-mudahan masih panjang umur. Semua orang itu akan mau wafat. Tapi apa bekal kita? Perjalanan jauh, jadi bawa bekal lah, amal ibadah, infak, jaga hubungan kita dengan sesama
hamba Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.